Ini semuanya kembali lagi bersama saya Baren. Nah, kemarin kan kita kan sudah menjalankan Python itu kan di website kan. Nah, kali ini kita akan setup Python secara lokal, kemudian cara menggunakan library dan asisten program. Asisten program itu apa nih? Asisten program ini merupakan kita bakal menggunakan AI untuk membantu memprogram sebuah program. Intinya apa ini ya? Untuk membantu kita membuat program. Nah, sebelumnya kan kita sudah materi fungsi. Nah, fungsi ini kan masih menggunakan website kan, belum secara lokal di laptop kita. Nah, kali ini kita kan setup lokal di laptop kita. Nah, materinya kali ini apa aja? Kita nanti bakal awalnya instalasi Python, PyCharm, VS Code, Cursor AI, dan Windsurf AI. Kemudian konfigurasi dan menjalankan program secara lokal, membaca dan menulis file teks sederhana. Kemudian tips, nah ini ada tips manajemen proyek lokal biar tertata secara rapi. Kemudian ada pengertian dari library, penggunaan library type, random, dan os. Kemudian gimana caranya kita biar bisa install library pihak ketiga. Kemudian nanti kita akan belajar menggunakan AI dalam membantu pemrograman. Nah, mari kita instalasi program dulu. Nah, di sini kita download programnya bisa di link deskripsi. Oke? Nah, untuk Python, buka website Python. Kemudian ini di bagian the latest version for Windows, the get standalone installer ini. Kemudian unduh. Kemudian ini ada juga PyCharm. Kita download. Kemudian ada Visual Studio Code. Kemudian ada Cursor AI. Dan terakhir ada Windsurf AI. Nah, di sini gunakan yang X64 saja. Karena arsitektur. Berdasarkan arsitektur kalian yang kalian gunakan ini. PyCharm kan tadi defaultnya sudah terdapat. Kemudian di Visual Studio Code, kalian gunakan saja yang user installer ini tadi. Kemudian kursor ini sudah otomatis nanti bakalan sesuai sistem operasi kalian. Mari kita tunggu. Nah, sambil nunggu, mari kita install satu-satu. Kita mulai dari Python. Kita buka folder Python. Kita instalasi. Klik dua kali klik. Nah, ini setelah masuk sini, itu add Python X itu pad. Kita taruh sini. Kemudian install now. Nah, sudah kita tunggu. Nah, bedanya ini kan ada dua editor, PyCharm, Visual Studio Code, dan juga Cursor. Nah, ada juga dua ini AI. Nah, nanti kita akan mencoba masing-masing. Kita akan mencoba PyCharm, Visual Studio Code, Cursor AI, dan Windsurf AI. Nah, PyCharm ini itu lebih berat dari Visual Studio Code. Ini semuanya sebenarnya sama-sama bisa untuk mengedit kode nanti. Nanti kita coba ya. Nah, setup kita close aja. Kemudian kita install lainnya. Jadi ada Visual Studio Code.
di accept saja. Nah, ini pilih mau diinstal kemana. Ini saya yang mau langsung kan bisa langsung di skip aja. Ini opsional sebenarnya. Di next, next lagi. Nah, ini ditambahkan open with code. Ini juga kalian bisa tambahkan create a desktop icon. Biar bisa langsung dari menu awal sini. Oke, ini bisa. Kemudian next, install. Ini ditutup saja karena sudah selesai. Python tutup saja. Sudah terinstall Visual Studio. Mari kita install PyCharm-nya. Ini VS Code yang lama ini dihapus saja. Itu keputusan kalian menghapus jika ada yang lama. Jadi PyCharm ini menu utama kan. Kita next. Nah ini pilih. Ini karena besar banget ini. Ini kalian langsung skip saja juga tidak apa-apa. Next. Terus next lagi. Install. Setelah selesai PyCharm, finish, kita lanjutkan yang kursor setup. I accept ini. Next. Kita sebenarnya tadi untuk secara default juga nggak apa. Kita next. Add open with cursor ini. Other dan create desktop icon. Install. Dan juga kita install Windsurf. I accept. Nah, ini milik. Ini skip saja sih nggak apa karena di sini penyimpanannya. Nah, bagi yang kalian penyimpanannya agak penuh, bisa kalian pilih tipe partisi data yang lain seperti kan biasanya defaultnya di C. Kalian pindah ke D aja nggak apa. Kemudian kalian buat folder sendiri untuk software. Next, next lagi. Nah, kita tambah add open with Windsurf dan create a desktop icon. Next, install. Nah, sudah terinstall. Terinstall juga ini ya Windsurf. Oke. Nah, tadi kan sudah terinstall semua. Biar kita tahu Python-nya sudah ada di lokal kita coba di command prompt dengan cara search, kita cari cmd, enter, coba kita lakukan Python. Nah, jika sudah terinstall pasti akan keluar seperti ini. Nanti ya, ketika saya Python itu sudah keluar versinya. Oke, sudah. Nah, kemudian, nah kita habis ini kita akan konfigurasi di program apa itu di editor lokal seperti VS Code, PyCharm dan lainnya. Kita buka Visual Studio Code dulu. Nah, Visual Studio Code ini berupa editor biasa, jadi belum include sama Python-nya.
Jadi kita perlu install extension dengan cara di bagian kiri, yang bagian ada kotak-kotak tiga ini, kita klik, kita cari Python. Nah, kita yang paling atas ini, kita install. Terus seperti ini, sudah bisa terinstall secara lokal. Nah, mari kita coba membuat file. Ini kita buka folder acak dulu misal. Misal yang kemarin, ada project ini. Nah, kita coba kan di lokal. Dengan cara, ini kan sudah ada file projectnya. Kalian bisa saja download dari video sebelumnya yang ada di drive. Ini di bagian kanan atas ada kayak seperti play kan. Nah, kita run saja, diklik. Nah, di sini di bagian terminal sudah bisa ngerun. Saat kita masuk nilai acak 8, 9, 8, 9. Dan jika ingin matikan kan -1. Sudah keluar proses kemarin. Nah, sekarang kita coba paycar. Oh iya, sebelum ke paycar, cara membuat file di sini di Visual Studio Code yaitu di bagian kiri ini kan ada seperti ini kayak file gini. Nah, klik new file, kita beri nama filenya misal halo titik p. Karena Python extensionnya bakalan py. Extension itu apa? Jadi di belakang titik itu ada huruf. Nah, itu tuh merupakan extension. Misal print hello. Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini sudah keluar keywordnya. Oke, sekarang paychart ini dikonfirm saja, I confirm. Ini data serinya lebih baik kalian tuh gak usah karena ini berupa data dan di allow saja. Nah, import setting. Nah, ini import saja Visual Studio Code atau enggak kalian juga bisa skip import, lebih skip import. Nah, di paycharm kita ini tampilan awal dari paycharm. Nah, di sini untuk membuat project kita bisa klik create a project. Nah, ini bisa kita beri ini lokasi ini. Kita create saja. Nah, masih loading, loading, loading. Nah, untuk membuat file di paycharm di ini klik tambah ini Python file. Kita beri nama misalnya. Ini sudah ada print seperti biasa. Hello. Oh iya, sebelum ini, nah di paycharm ini sudah IDE berbentuk ID. Nah, IDE itu apa? IDE merupakan editor yang sudah include semuanya bagian dari Python itu, seperti ekstensi, terus interpreter untuk bisa running, terus kayak auto completion
Nah, seperti ini sudah terinstall. Jadi kita tidak perlu men-setting-setting, cukup seperti membuat project dan menjalankannya. Untuk menjalankannya di page ini di bagian kanan di kanan ini adalah kanan mendekati tengah di run kita run. Nah, ini sudah bisa. Halo. Eh, Nah, kita coba dari yang project kemarin, yang dari Replit, Ctrl A, kita Ctrl C. Ctrl C itu apa? Copy. Ctrl A memilih semuanya. Coba kita run di sini, kemudian Ctrl V, kita run. Nah, gila. Eh, salah, salah, salah. Nah, kita 9, misal, 8, 9, 1, 9, tambahin 1. Nah, kemarin kan programnya kan samain. Cuman ini berjalan di lokal. Ini sebenarnya lokal ini tanpa internet pun kalian juga bisa ini. Oke, oke. Nah, kita juga bisa coba jalankan ini di komen biasa, di komen prompt, Ctrl C, copy. Nah, maka hasilnya sama seperti tadi. Kemudian sama, di sini juga sama, di visual berikut. Kalau kita copy yang hello world tadi, nah, hello world, temu. Kemudian, dia sudah mengkonfigurasi file dan instalasi secara lokal kan. Nah, kali ini kita akan membaca file teks. Nah, file teks ini berupa file txt. .txt ini. Titik txt. Nah, kodenya itu ini with open. Open ini akan membuka file txt yang ada. R, kode R ini itu read SF. Ini didefinisikan sebagai F. Bisa diubah-ubah sebenarnya nggak apa mau A, B, C. Nah, di sini kita menggunakan F karena F itu melambangkan file. Isi, isi itu kita buat variabel untuk bisa membaca isi dari file txt ini f.read. Nah, ini tuh library fungsi bawaan yang bisa membaca file. Kemudian print isi ya. Mari kita coba daripada kalian awang-awang, ngawang-awang. Nah, buat file txt-nya dulu misal halo di txt. Kita bisa buat halo di sana. Oke, kemudian kita buat program. Bisa baca, baca, tulis, tulis, with, nama filenya tadi hello.txt kita R read sebagai F ya, sebagai file buat isi kita read, kita baca terus kita cek isinya isi sebaik coba kita run. Nah, halo di sana, bagaimana di sana. Nah, tadi kan juga mirip sama file txt-nya. Nah, kita misal coba tambahkan lagi ya. Di sini coba kita running ulang. Lalu di sana bagaimana? Di sini aman. Nah, seperti itu. Nah, ini kan sudah membaca nih.
Nah, sudah membaca ini. Nah, sekarang kita akan menulis file text. Nah, menulis file text itu yang beda cuman di bagian ininya. Dia tidak perlu di bagian ini tidak perlu mengisikan variabel. Kita langsung f dot write kemudian apa yang ingin ditulis. Nah, tadi kan kodenya kan R kan. Sekarang A. Nah, menulis file text. Nah, daripada awang-awang kita langsung coba aja eksekusi. Misal f dot write. Misal misal kita ini dicoba kita backslash n. Ini melambangkan nanti di sana akan membuat baris baru. Kemudian ada halo halo. Save. Jangan lupa diganti A. Sudah ya. Halo halo. Nah, di sini sudah ada halo halo. Kita coba running ulang lagi. Nah, halo halo. Nah, ini kan bakal terus-terusan ada kan. Kita misalkan running ada. Gimana caranya biar cuman ada cukup halo halo aja. Ini yang A diganti W. W itu berat. Nah, A itu seperti diaplikasikan tapi dilanjutkan gitu loh. Paham nggak? Kalau masih bingung bisa di kolom komentar. Nah, halo halo. Nah, di sini dia sudah mencetak baru. Ini slash backslash ini di cara ini. Dia mereplace semuanya. Jika ingin melanjutkan, ganti saja W ini dengan A backslash N. Nah, jika tanpa backslash N, coba kita running ya. Karena di A ini kan sudah mulai menambahkan halo-halo. Nah, mereka akan menambahkan di sampingnya jika tanpa menggunakan N. Nah, halo-halo lagi. Coba kita tambahkan N di sini. Backslash N maksudnya. Nah, dia kan menulis file text di bawah. Nah, sekarang masuk ke tips manajemen proyek lokal. Nah, tipsnya itu apa? Pastikan file mudah dibaca ini. Ini kursor kelihatan nggak ini kursor? Pastikan file mudah dibaca. Kemudian sesuaikan folder berdasarkan kategori. Nah, di kanannya kan ada contoh nih. Itu ada contoh, ada config. Config itu dalamnya kan ada bagian dari konfigurasi dari program. Kemudian ada folder docs khusus dokumentasi. Ada screen rating itu merupakan isi dari program utamanya. Kemudian di bawahnya lagi itu ada kayak seperti .gdcore, makefile, readme, manage, .python, py, requirements itu hal-hal seperti konfigurasi. Seperti itu kan malah lebih mudah banget dibaca ini sama tertata rapi itu sesuai kategorinya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian library. Nah, apa tuh library? Library merupakan kumpulan kode yang telah ditulis sebelumnya. Biasanya berisi function, kelas, modul, dan dapat digunakan kembali untuk misalkan tugas-tugas tertentu. Nah, fungsi library itu apa? Fungsi library itu dia itu menggunakan kode yang sudah ada. Jadi kita tuh nggak perlu menuliskan kode ulang. Kemudian efisiensi waktu dan kecepatan pengembangan. Kemudian standarisasi kode. Standarisasi kode maksudnya itu mengikuti standar penulisan library-nya. Nah, kali ini kita akan mencoba library time, random, dan host. Sebenarnya apa tuh?
Library time itu apa? Time itu library yang memiliki fungsi operasi terkait dengan waktu. Kemudian random itu library yang memiliki fungsi melakukan operasi acak. Kemudian OS itu library yang dapat berinteraksi dengan sistem operasi secara langsung. Nah, tadi kan sudah dijelasin library time, random, dan OS. Nah, kali ini kita akan praktek dari library ketiga ini. Terus kita buat misal library random dulu lah. Time dulu. Nah, kita library time dulu. Pertama-tama kita harus import dari library-nya yaitu import time. Kemudian, nah, untuk mencari fungsi, kita dapat mencari dari, kita cari di sini, Python library. Nah, ini di sini ada Python standard library. Kita cari time. Nah, kita pakai time yang ini, time biasa, di bagian generic operating system. Operating. Nah, di sini kan ada banyak-banyak fungsi seperti time, sleep. Nah, kali ini kita akan menggunakan fungsi sleep yang ini dan time saja. Nah, kalian nanti bisa mencoba-coba fungsi yang lainnya. Import time, kemudian time dot sleep. Nah, fungsinya time dot sleep ini itu dia akan suspend execution, memberhentikan program sementara selama berapa detik. Contohnya ini langsung kita praktekkan. Print lalu ke satu. Kita coba kasih waktu jeda 2 berarti kan 2 detik. Kita cetak yang kedua. Print lalu ke, coba kita run lalu ke satu, lalu 2 detik. Nah, dia kemudian akan muncul halo kedua. Nah, fungsinya sleep itu. Sekarang kita akan menggunakan library fungsi, maaf, fungsi. Kita akan menggunakan fungsi time. Time lagi. Nah, kita cari di informasi library sini time. Nah, ini kan time kan banyak nih. Kita pakai time ini, si time atau time saja. Nah, time saja ini. Nah, time tuh return time in the second since the reports. Bentar, kita time. Kita print waktu sekarang. Nah, kenapa waktunya tidak seperti sekarang? Misal sekarang itu jam 8. Kenapa dia menggunakan ini? Karena dia itu sejak epoch. Epoch itu merupakan awal dari sistem operasi. Dia itu menggunakan dari 1970, kurang lebihnya seperti itu. Nah, biar gimana? Biar bisa waktu tadi menjadi waktu sekarang, itu bisa menggunakan kita isikan variabel misal waktu sama dengan time dot set time atau nah, ini di komentar dulu biar enggak print waktu. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini sudah ada
tanggalnya. Kita bisa juga diisikan variabel terlebih dahulu atau bisa saja langsung time dot si time. Si time itu langsung menunjukkan waktu sekarang tanpa, nah ini udah keluar. Kapan menggunakan waktu semenjak sistem operasi awal itu menyala. Kemudian sekarang kita library random. Nah, awalannya kita import randomnya terlebih dahulu dan kemudian kita cari library dari random itu sendiri. Dokumentasi dari random. Nah, di sini kan random ada banyak fungsi, ada set, ada get state. Nah, kali ini kita akan menggunakan random integer. Nah, itu random integer, integer itu mencetak angka secara acak di antara nilai rentang nilai A dan rentang nilai B. Contohnya misal print random dot random misal 1 sampai 10 rentang nilainya. Ini kita hapus dulu biar bersih. Coba kita running ulang. Oke, tadi setelah dicoba-coba, itu kan tadi kan namanya kan random PY. Dia itu nggak mau karena nama filenya itu random mengikuti nama library. Jadi nggak diperbolehkan ya. Misal kita harusnya acak pakai bahasa yang selain program acak Python. Nah, dia bisa mengacak antara angka 1 dengan 10. Kita coba lagi. 6, 6, 7. Coba lagi 6 lagi, 9. 9 di sini. Nah, ulang dari awal ya. Kita ulang running dari awal. Nah, 4. 4 ini. Terus 3. Kemudian 7. Nah, sekarang kita akan menggunakan library OS. Pakai OS. Nah, nama ini agak lain. Kita import library-nya dulu, import OS. OS. Kemudian di sini, nah kita cari dulu library OS. Nah, di sini ada banyak fungsi-fungsi seperti device ini. Nah, kali ini kita akan menggunakan fungsi os.mkdir. Nah, fungsi mkdir ini itu akan membuat folder baru yang ada di sini. Bisa kita beri nama folder, kita beri nama folder lampiran. Enggak, kita lampiran saja. Lampiran. Kita coba running ya. Coba running. Nah, dia sudah membuat folder baru. Kemudian, lainnya, coba ini. Kan mau ngecek apakah file tersebut ada. Misal, kita menggunakan os.exist. Ospad.exist. Kemudian if exist, kita cari nama filenya misal hello.txt. Nah, jika nanti kalau misal hello.txt ini ada, misal di sini, dia akan mencetak file tersebut ada. Kemudian jika tidak ada,
print file tersebut tidak ada. Jangan bisa kita coba running. Nah, file tersebut ada karena hello.txt ini itu ada. Coba kita ganti dari txt. Coba kita running. Nah, file tersebut tidak ada. Nah, OS ini yang pet.exist cocok untuk validasi apakah file tersebut ada dalam suatu komputer. Nah, sekarang kita lanjut instalasi library pihak ketiga. Nah, caranya itu pertama-tama kita harus buka cmd atau command prompt terlebih dahulu. Kemudian ketik pip install. Nah, setelah install ini kita cari library yang ingin kita install. Nah, kali ini kita akan menginstal Google Translate, Google Trans. Nah, bisa dicari di Google untuk untuk library-nya lengkapnya. Nah, pip install Google Trans. Kita tulis aja di sini Google Trans. Next, kita enter. Nah, setelah ini kan sudah selesai nih. Nah, mari kita coba programnya. Kita buat file baru. Translate. Program translate. Program translate. Nah, karena dia menggunakan library pihak ketiga, kita nggak langsung import seperti ini. Nah, kita awalnya from nama library pihak ketiganya ketika Google Trans dari kita nyari library pihak ketiganya terlebih dahulu, kemudian baru diimport. Nah, import di sini menggunakan namanya translator. Nah, kemudian kita buat variabel translate. Kemudian kita masukkan dengan fungsi translator. Nah, sekarang kita coba cetak misal translate dot translate. Nah, jangan translate, terjemahan. Nanti membingungkan terjemahan. Terjemahan dot translate. Nah, baru kita beri nama teksnya. Misal, kita coba ini kita panggil variabelnya, kemudian kita panggil fungsi yang ada di library pihak ketiganya. Kita coba run. Nah, ini kenapa tidak bisa? Karena di sini itu kita perlu menyebutkan source-nya, sumbernya. Sumbernya dari mana bahasa Inggris. Kemudian ini jangan lupa tanda koma. Terus destination. Kita bakal jadi translate menjadi apa? Misal Indonesia. Coba. Kemudian biar dia menjadi teks dan tidak seperti kita coba dengan itu aja ya. Nah, kompak koronti koron. Coba kita tambahin. Nah, setelah dicari-cari tadi kan, kenapa dia bisa error? Karena misal ya, tadi itu programnya kan langsung gini.
Misal translate, translator, kita translate ganti ini aja. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel hasilnya, hasil terjemahan, translate, translate, terjemahan, mulai ini saja, terjemahan, ke translate. Nah, soal kalimat muncul. Kemudian kita running. Nah, dia tuh never wait. Kenapa? Coba ini, dia itu harus menggunakan asinkron dengan menambahkan import asing. Kemudian di sini kita buat fungsi asinkron def main. Kemudian di bagian akhirnya kita running serta ditambahkan await di sini di setelah variabel hasil. Kalau kita ubah ya terjemahan. Bisa. Kita ganti katanya halo. Sumbernya ini kan dari Indonesia, kita ubah ke Inggris. Nah, hello. Dia sudah berhasil mentranslate. Nah, kalian bisa coba-coba nih, teman-teman. Guys, bisa coba guys. Nanti terus kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditaruh di kolom komentar. Akan dibantu nantinya. Kita sama-sama belajar di sini. Oke. Nah, kemudian kita akan men-setup AI. AI dalam membantu untuk membantu pemrograman. Kita pakai kursor. Kita buka kursor AI-nya. Nah, kita login. Nah, loginnya menggunakan Google kalian. Kalian ikuti saja verifikasinya. Kita ikuti aja. Yes, lanjut. Feel free. Nah, setelah di login, nih langsung kursor from terminal diinstal, terus continue. Ini kalian bisa memilih bebas untuk temanya. Ini pakai yang ini aja, langsung. Kalian bisa skip, continue. Nah, kalian kemudian file, open folder. Nah, pilih folder program kalian. Sudah. Setelah itu, misal nih di sini itu kan ada komen kita terus saja misal buatkan kalkulator dengan tampilan UI. Kalkulator sederhana dengan menggunakan bahasa Python. Kita running. Di sini itu sudah langsung terbuat. Nah, di sini dia tuh sudah langsung
menulis sendiri itu si kodenya. Nah, kemudian itu kita keep file biar tetap. Nah, sudah muncullah seperti ini. Nah, di sini masih proses ya, masih muter-muter, masih proses. Kita tunggu dulu aja. Coba kita run. Kita run ya. Kalau kita cari Python, sepertinya di sini belum ada. Oh iya, benar. Belum ada di sini. Kita install Python terlebih dahulu di sini. Nah, kan sudah terinstall. Mari kita run Python. Kita bisa kita sesuaikan. Kita run Python. Nah, ini dia hasilnya. Kita misal bisa 5 tambah 5, sangat sederhana, 105 tambah 6. Nah, inilah hasil dari menggunakan kursor. Nah, kita coba menggunakan Windsurf. Windsurf. Oh iya, tadi kursornya kayak kembali untuk get start. Kita next. Kita pilih menu. Bebas mau kalian mau menu mana saja. Next. Nah, kita login saja. Login. Cukup menggunakan Google. Kalian ikut saja prosesnya. Jadi, kecilkan, sesuaikan. Nah, sudah Pak. Tampilan dari Windsurf. Nah, sebelum itu kita cek dulu ya. Tadi kan di kursor kan belum ada Python. Coba di sini cek Python. Cek dulu apakah sudah ada. Nah, kalau belum seperti ini, diinstal. Nah, setelah terinstall, yuk mari kita coba. Oh, ini Windsurf. Nah, kita buka folder terlebih dahulu. Kita buka folder di misal
buka insert program. Kita pilih, kemudian pilih code with cascade L. Nah, kita tanyakan, misal buatkan. Nah, ini bisa milih nih kalian. Bisa milih mau menggunakan yang mana. Lebih baik menggunakan Cloud Sonnet yang 4.5. Kita bandingkan nanti coba kayak yang kursor sama yang Visual Studio Code. Kita bandingkan nanti AI-nya buatkan kalkulator sederhana yang terdapat UI-nya user interface dengan menggunakan Python. Kita tunggu. Jadi dia juga sama seperti kursor tadi. Langsung terdapat kode Python-nya, save file. Kita tunggu. Ini selesai. Mari kita coba tes run. Dia tampilannya lebih oke ini. Karena kenapa? Dia itu menggunakan AI yang lebih canggih. Coba kita cek. Si ini dia menggunakan apa? Dia cek engine otomatis dan ini pun dia gratisan. Jadi Windsurf itu sudah otomatis lebih baik. So, 55 tambah 7. Nah, ketemu. Coba kita setup yang di Visual Studio Code. Coba setup, finish setup, setup Copilot. Kita continue with Google lagi. Kembali ke ini. Bahasa ini. Sudah di sini, sudah. Nah, mari kita coba buat ini dia bisa juga milih nih. Tapi dia versi cloud-nya lebih ada. Coba kita run.
Di enable saja yang tadi. Dan satu file buat file baru dan masukkan kode tersebut. Ini sudah terdapat langsung pagitaran. Tuh, dia hasilnya sama seperti yang kursor ini. Karena dia juga lebih lawas versi AI-nya. Coba kita bandingkan tiga-tiganya ya, kita running bersama. Sama ini. Klik kanan, run Python. Dia sama. Nah, nah, terbukti nih kalau AI-nya dari yang Windsurf itu lebih baik. Kan dia juga lebih, versinya lebih tinggi. Oke, seperti itu. Nah, kalian juga bisa buat program lainnya lewat sini. Tapi ingat, waktu program ini kalian juga harus tahu makna dari fungsi ini. Misal fungsi ini apa, fungsi kenapa. Biar kalian juga nanti kalau error juga tahu. Biar AI itu juga, kita ngasih AI juga paham nanti bakalan. Oke, seperti itu. AI ini sangat membantu sekali kalau kita memprogram. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat. Baik, kalau masih yang bingung, bisa di kolom komentar. Oke, dah.